kemudian ada jamur, kemudian sedikit sekali sebenarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dimanapun Anda berada, termasuk juga sahabat-sahabat petani milenial, dimana saya mengucapkan terima kasih banyak ya, bahwa Anda telah mampir di channel saya dan selamat bersua pada sore hari ini ya. Jadi pada sore hari ini sengaja saya membuatkan konten, itu adalah sesuai dengan request sahabat-sahabat semua, bahwa saya diminta untuk membuatkan tutorial ya tentang produk yang beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu ini viral kita bahas, yaitu adalah produk dari Ayah Manjel, yaitu itu adalah QRR. Nah, ya, QRR ya, jadi QRR 21 ya, ini sebenarnya QRR 21. Nah, jadi sebenarnya kalau kita pahami, sebenarnya si Ayah di konten terdahulu ketika beliau menjelaskan produknya, beliau sebenarnya juga telah menjelaskan secara umum ya tentang produknya, tentang QRR ini. Jadi bukan hanya QRR ya, tapi adalah beberapa produk-produk lain yang juga beliau pernah jelaskan kepada kita ya. Nah, namun tidak ada salahnya pada kesempatan ini, karena ini adalah permintaan teman-teman, saya akan menjelaskan secara detail bagaimana proses dari QRR itu, sambil kita juga menjelaskan QRR itu apa ya. Karena sebagian dari komentar teman-teman dan sahabat-sahabat saya di channel Nofrezal Official itu masih memberikan komentar bahwa QRR itu adalah pupuk ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat, QRR itu bukanlah pupuk ya. QRR itu adalah namanya dekomposter. Nanti apa itu dekomposter nanti saya akan kita jelaskan. Jadi QRR ini adalah kepanjangan dari Quantum Rotan Revo ya. Jadi sebenarnya kuantum ini adalah merupakan sebuah proses ya, proses bergeraknya sebuah partikel yang kecil ya, yaitu partikel yang di bawah atom. Di mana partikel-partikel itu adalah sangat cepat sekali bereaksinya ya. Nah, mungkin konsep kuantum ini karena mungkin dilatar belakangi oleh pendidikan si Ayah yang dari bionuklir ya, dari nuklir di Universitas Manchen, dia terpengaruh dengan konsep kuantum ini. Jadi kuantum ini sebenarnya adalah konsep dalam ilmu fisika ya, yang akan menjelaskan tentang unsur terkecil, yaitu adalah partikel-partikel yang mengelilingi atom ya. Nah, kemudian ada konsep rotan ini. Rotan ini adalah ramuan pertanian ya. Ramuan pertanian yang dulu yang telah beliau kembangkan sebelum beliau menemukan QRR ini ya. Nah, jadi dikatakannya kuantum ramuan pertanian revolusioner. Nah, 21 ini adalah tahun ditemukannya. Jadi sekitar tahun 21, walaupun nanti aplikasinya baru tahun 22-23 baru QRR ini sempurna beliau ramu ya. Nah, tadi seperti saya katakan dari awal bahwa QRR ini adalah dekomposter ya. Dekomposter itu apa ya? Dekomposter itu adalah sistem ya, atau alat untuk mengurai bahan dari organik ya, yaitu secara cepat. Jadi ada proses rekayasa yang harus dilakukan di sini. Tapi sebenarnya bahwa bahan-bahan organik itu secara alami itu akan terurai sendiri ya dari mikroba yang ada di alam ya. Nah, namun karena kita ingin mempercepat prosesnya, maka kita akan mencoba melakukan proses rekayasa ya, itu adalah menggunakan namanya dekomposter ini. Nah, jadi dekomposter ini adalah unsur atau zat yang kita gunakan untuk mempercepat proses penguraian dari bahan-bahan organik. Bahan organiknya apa saja ya? Yang penting dia bisa terurai dan kemudian dia menjadi unsur yang kecil, yang sederhana, yang bisa nanti akan langsung diserap oleh tanaman. Intinya adalah itu. Nah, jadi sebenarnya seluruh unsur-unsur atau zat-zat yang mampu mengurai sebuah bahan organik itu secara cepat, maka itu yang disebut dengan katalis itu.
Jadi katalis itu sebenarnya bukan suatu produk tersendiri ya, tapi sebenarnya katalis itu kita temukan ketika kita bicara tentang dekomposter ya. Ketika kita bicara tentang ilmu biokimia, dari ilmu kimia itu adalah salah satunya adalah ilmu enzimologi namanya. Jadi konsep katalis itu kita temukan di pembahasan kita tentang enzim ya. Kenapa? Karena seluruh enzim itu merupakan seluruh enzim merupakan katalis. Dia akan bisa mempercepat proses penguraian reaksi kimia dari sebuah bahan organik ya. Nah, jadi itu. Jadi sebenarnya untuk bisa mengurai dari sebuah bahan organik itu sebenarnya ada beberapa mikroorganisme ya. Itu ada, kemarin kita juga pernah buatkan konten yang namanya bakteri, kemudian ada jamur, kemudian ada enzim ya. Jadi sebenarnya secara mikroorganisme yang dapat mengurai atau dari bahan-bahan organik itu menjadi hal yang sederhana, menjadi composting, itu adalah ini bakteri, jamur, dan enzim. Di sini ada beberapa bakteri ya sebenarnya, banyak sekali bakteri, diantaranya adalah Lactobacillus ya. Kemudian jamurnya adalah diantaranya ada Saccharomyces, kemudian enzimnya. Nah, enzim ini hampir semua enzim itu pasti dapat melakukan proses penguraian dari bahan organik. Makanya karena enzim ini merupakan unsur yang dapat cepat menggunakan mempercepat proses penguraian ini atau reaksi kimia dari proses dekomposisi, makanya dia disebut dengan katalis. Jadi katalis itu artinya proses mempercepat reaksi kimia. Jadi itu ya. Nah, apa salah satu contoh dari dekomposter itu yang selama ini kita kenal? Selama ini kita kenal dengan konsep ini. EM4 ini. Jadi EM4 ini adalah dekomposter. Jadi EM4 bukan pupuk ya, tapi adalah dekomposter yang fungsinya itu adalah mengurai dari bahan organik sehingga dia bisa cepat terurai menjadi unsur yang lebih sederhana sehingga dapat diserap langsung oleh tanaman kita ya. Nah, nanti kita akan coba perbandingkan ya antara EM4 ini dengan KRR ini ya, dengan KRC ayah ini. Jadi ini sama-sama dekomposter ya. Nah, cuman memang ini ditemukan oleh orang yang berbeda ya. Dua-duanya menemukan profesor ya. Kita lihat ini. EM4 ini ditemukan oleh tahun 1982 kalau tidak salah saya ya. Jadi itu adalah Profesor Teru Higa, itu dari Universitas Hyogo University, yaitu di Okinawa ya. Di Okinawa, Jepang, itu 82. Jadi masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 90-an ya. Oleh salah seorang ilmuwan dari Bali ya. Nah, sementara KRR ini ditemukan oleh profesor juga, namanya Profesor Maman Nurjaman, tahun 2021. Kemudian sempurnanya sekitar tahun 2002-2003. Dan beliau pun sebenarnya adalah mempunyai latar belakang akademis juga. Mereka tamat dari Universitas Ludwig Munchen ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nanti kita akan coba perbandingkan ya. Apa sih bedanya antara KE4 ini dengan KRR ini? Jadi kalau EM4 ini itu ada sekitar dijual itu per botol ini sekitar 1 liter ya, sedangkan KRR ini hanya setengah liter saja ya. Nah, tapi apakah bisa lebih unggul ya yang setengah liter ini daripada yang 1 liter ini? Nanti kita akan coba lihat perbandingannya ya. Nanti kita akan coba cek unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah, kita kembali kepada KRR 21, itu kuantum rotan revo itu. Di mana KRR ini fungsi utamanya itu adalah 3 ini ya. Pertama itu dia bisa melakukan proses pembenahan tanah ya. Jadi seperti yang pernah kita kontenkan beberapa waktu yang lalu, bahwa proses dari dunia pertanian yang paling utama itu adalah terletak di pembenahan tanah ya. Ketika tanah ini tidak kita benahi secara baik karena dia telah tergradasi oleh banyak hal, maka dapat dipastikan bahwa pertumbuhan tanaman kita tidak akan sempurna. Nah, salah satu yang dibuat yang dikomposisikan oleh si ayah manjal itu adalah yaitu bisa melakukan proses pembenahan tanah ya. Nah, jadi secara langsung kita juga sudah punya pembenahan tanah ya, tanpa harus kita gunakan pembenahan tanah lagi. Nah, kemudian fungsi dari KRR ini juga dia bisa melakukan pengurai unsur. Nah, ini hebatnya ini si KRR ini menurut keterangan ayah manjal ya.
dia itu bisa langsung mengurai sebuah bahan organik itu menjadi ion dan kation. Ya. Jadi ion, kation, dan anion itu adalah unsur organik sederhana yang bisa langsung diserap oleh tanaman. Jadi tanaman itu tidak bisa langsung menyerap NPK secara umum ya, secara besar itu ya. Tapi dia harus diurai dulu menjadi ion, kation, dan anion. Itulah yang bisa langsung diserap oleh tanaman itu. Nah, QRR ini dia mempunyai fungsi seperti itu setelah kita melakukan proses fermentasinya. Nah, kemudian satu lagi apa? Satu lagi dia juga berfungsi penangkap N, nitrogen di udara. Jadi kita tahu ya, hampir 85% dari nitrogen itu ada di udara sebenarnya ya. Makanya dia harus diambil di udara itu ya. Nah, sebagian memang ada di dalam tanaman, tapi dalam jumlah yang kecil ya. Nah, itu makanya logika pembuatan pupuk nitrogen atau pupuk nitrogen atau urea itu, dia itu adalah zat N-nya itu adalah nitrogen itu ditangkap dari udara, kemudian dipadatkan melalui zat yang namanya amonia itu. Nah, jadi sebenarnya yang berbahaya itu bukan nitrogennya, tapi adalah ureanya itu. Tapi adalah alat pengikatnya ini ya, yaitu namanya amonia itu. Nah, itu yang selama ini selalu dikhawatirkan orang, bahwa pupuk kimia itu adalah sangat berbahaya katanya, karena amonianya ini. Nah, dalam proses QRR ini mampu bisa mengurai yang namanya amonia itu. Nah, ini hebatnya. Karena salah satu dari kehebatan dari QRR ini, dia mampu mengurai namanya residu ya. Jadi ketika kita pakai aplikasikan QRR ini, dia makanya kata si ayah itu dia tidak peduli lagi apa itu kimia atau tidak kimia. Kenapa? Karena semua unsur yang telah diurai oleh QRR ini akan menjadi organik semua. Kenapa? Karena unsur yang non kimia pun, yang kimia sendiri pun itu bisa diurai residunya melalui QRR ini. Nanti kita akan coba sama-sama buktikan ya. Nah, kira-kira itu fungsinya. Jadi memang luar biasa sekali ya fungsi dari Nah, di samping itu juga si QRR ini pun juga ditambahkan oleh si ayah itu, dia berfungsi sebagai agen hayati ya. Agen hayati ini adalah untuk mencegah terhindarnya tanaman itu dari berbagai hama penyakit ya, terutama yang ada dalam tanah ya. Maka katanya di situ ada trichoderma, kemudian ada mycorrhiza, kemudian ada metarizadium. Nah, ini sebenarnya adalah golongan jamur ya. Sebenarnya ini adalah golongan jamur sebenarnya. Nah, semuanya itu sudah ada di masukkannya ke dalam QRR ini ya. Nah, jadi itu ya pembenahan tanah, pengurai unsur, penetar residu. Nah, jadi penetar residu ini ya. Makanya ketika dia sudah punya penetar residu, maka apapun masuk pupuknya tidak persoalan. Kenapa? Karena dia telah dinetralkan residunya itu oleh QRR ini. Jadi ada bakteri tertentu ya yang mengurai residu ini ya, tapi saya tidak tahu persis ya. Tapi salah satu yang saya kenal itu adalah Pseudomonas ya. Jadi Pseudomonas adalah salah satu bakteri yang mampu bisa mengurai seluruh unsur-unsur polutan yang sifat residu kimia itu ya. Nah, jadi kira-kira itu fungsi dari QRR ini secara detail ya, secara umum saya jelaskan ya. Jadi kembali saya katakan bahwa QRR ini bukan pupuk, tapi dia adalah dekomposter, yaitu alat untuk mempercepat proses penguraian sebuah bahan organik, sehingga dia bisa langsung diserap oleh tanaman itu. Nah, kemudian banyak bertanya lagi, bagaimana cara kami membuat QRR? Apakah si ayah juga menjelaskan bagaimana cara membuatnya? Ya, saya jawab ya. Nanti saya akan coba menjelaskan kepada teman-teman ya, betapa rumitnya ya apa yang dibuatnya itu ya. Jadi sebenarnya menurut versi si ayah Manjel, bahan dasar dari QRR ini itu ada 12 mikroba katanya. Jadi mikroba itu ketika saya ngomong mikroba, dia itu bisa berasal dari bakteri, bisa berasal dari jamur, bisa berasal dari alga, dan juga bisa berasal dari virus. Jadi salah satu mikroorganisme itu adalah seperti itu ya. Nah, kita akan lihat itu. Apa saja
bahan-bahan dasar dari mikroba yang beliau masukkan ke dalam ini. Nah, pertama beliau katakan bahwa pertama itu ada namanya mikroba pemecah unsur. Mikroba pemecah unsur ya. Jadi beliau hanya ngomong gini aja ya. Jadi saya juga waktu itu bingung juga ya bumbu unsur apa. Makanya saya akan turunkan ini karena beliau tidak pernah ceritain yang ini ya. Jadi setahu saya mikroba pemecah unsur ini itu ada di golongan, di spesies namanya, di Bacillus, Pseudomonas, Nitrobacter, dan Nitrosomonas. Nah, kita nggak tahu di antara bakteri ini mana yang dimasukkan si ayah ini. Nah, beliau tidak, itu dirahasiakan beliau karena itu adalah hak kekayaan intelektual beliau ya. Tapi setahu saya dari pemahaman pembelajaran saya dalam memahami ilmu biokimia, itu adalah di antara bakterinya adalah itu, di antaranya mikroba yang bisa memecah unsur ini adalah ini. Bacillus spp, Pseudomonas, Nitrobacter, dan Nitrosomonas. Nah, di antara ini berapa di antara ini dimasukkan ke dalam ini, kita wallahu alam, si ayah yang tahu ya. Nah, cuma yang hebatnya, beliau telah mengklaim bahwa mikroba yang dikembangkan itu, koloninya itu sudah 10 pangkat 18. Nah, luar biasa. Jadi kalau dia sudah di atas 10, itu hitungannya udah triliun ya, bukan miliar lagi jumlahnya. Nah, coba kita perbandingkan dengan ini ya, perbandingkan kita dengan M4 ya. E4 ini dia hanya mempunyai mikroba 2 saja ya. Yang pertama itu adalah Lactobacillus sp. Sp ini adalah menunjukkan spesies ya. Spesiesnya itu jadi spesiesnya itu ketika dia lactobacillus, jadi satu bakteri itu akan banyak itu jumlah sahabatnya, bukan sahabatnya, saudara-saudaranya. Jadi bukan satu ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi Lactobacillus sedikit dalam 4 itu hanya 10 pangkat 7 saja ya. Coba lihat nih, 10 pangkat 7. Nah, sementara kan dilihat nih, si ayah ini sudah 10 pangkat 18. Artinya berapa kali lipat jauhnya dari apa yang koloni yang dimasukkan si ayah ini ke dalam ke dalam unsur QRR-nya itu ya. Nah, kemudian satu lagi bakteri yang digunakannya itu adalah, bukan ini bakteri, ini Saccharomyces. Saccharomyces ini bukan bakteri ya. SP ini adalah jamur. Jadi masih juga itu, masih 10 pangkat 7. Dan dimasukkannya oleh Profesor ini, Profesor Yoko ini. Teroyo, ya Pak, bukan Profesor Terohiga ini ke dalam embun ini. Tapi itu udah sangat efektif ya untuk pengurai tanah yang selama ini kita gunakan berpuluhan tahun ya. Nah, diantaranya itu ya. Nah, kemudian ada lagi mikroba yang dimasukkannya itu adalah mikroba pengurai fosfor. Nah, jadi fosfor pun nanti dipecahnya ya. Itu kata beliau itu adalah koloninya itu adalah 10 pangkat 14 ya. Nah, di atas 10 semua ya. Nah, setahu saya mikroba yang mampu pengurai fosfor ini itu namanya bakteri fosfat namanya. Fosfat sp. Sp ini adalah spesies ya. Nah, spesies ini kita juga jelas ini. Spesies ini bisa banyak, satu bakteri ini spesies ini bisa banyak sekali ya keturunannya. Sama juga dengan orang, bahwa mungkin yang bisa membuat negara maju itu mungkin adalah orang Indonesia aja nih. Nah, tapi ketika kita ngomong orang Indonesia itu siapa? Orang Indonesia itu banyak-banyak suku lagi ya. Ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Minang, ada suku Sulawesi, ada suku Ambon, macam-macam. Di antara itu mana yang beliau masukkan dia nggak tahu ya. Nah, contoh sesuai dengan fungsinya. Contoh gini, kalau untuk bisa mempercepat proses peningkatan ekonomi itu adalah berdagang, maka biasanya suku yang bisa mempunyai dagangan itu adalah mungkin orang Minang. Itu contohnya gitu ya. Nah, makanya dari bakteri yang sebanyak ini, bakteri fosfat yang spesies ini, kita tidak tahu mana yang unsur yang dimasukkan beliau ini. Dan itu adalah beliau rahasiakan, itu adalah sesuai dengan kemampuan intelektual beliau ya. Kita hargai itu. Nah, kemudian dikatakannya bahwa salah satu mikroba yang ketiga itu adalah mikroba pengurai atau pelarut kalium. Itu pun juga 10 pangkat 14 ya. Nah, setahu saya mikroba yang bisa mengurai atau pelarut kalium ini namanya Bacillus subtilis. SP lagi dia. Koloni lagi, mungkin spesies lagi dia. Entah mana spesiesnya, kita juga nggak tahu itu ya.
Nah, kemudian satu lagi adalah mikroba penambat N. Nah, jadi biasanya ini adalah dari jadi dia juga ini juga 10 pangkat 14 ya. Luar biasa ya. Nah, setahu saya yang bisa penambat dari N ini namanya diantaranya adalah koloni dari Rhizobium, kemudian Azotobacter ya. SP. Nah, jadi ini bisa puluhan, bisa ratusan. Jadi jenis spesies ini ya. Mana diantaranya yang beliau masukkan itu wallahu alam kita tidak tahu ya. Nah, karena kita tahu tadi itu bahwa untuk bisa menangkap mendapatkan unsur N, jadi nitrogen ini itu adalah ada di udara itu adalah dengan Rhizobium ini. Jadi makanya kalau kita lihat ketika kita kemarin itu adalah melihat proses penanaman jagung si ayah itu ya, walaupun dia tidak masukkan pupuk macam-macam, tapi ketika proses vegetatif itu jagungnya itu sangat luar biasa sehatnya ya, walaupun dia tidak masukkan urea di situ. Kenapa? Karena sudah masukkannya diantaranya itu adalah koloni ini Rhizobium atau Azotobacter yang dapat menangkap nitrogen itu di udara ya. Jadi tanpa dipupuk pun dia sudah terpupuk sendiri karena proses ini. Nah, kemudian yang kelima itu ada namanya yang dikatanya beliau itu adalah masukannya adalah mikroba penghasil fitohormon. Nah, ini terkait dengan proses pertumbuhan tanaman kita. Nah, kita tidak tahu. Nah, itu pun juga 10 pangkat 16 ya, juga tumbuh tinggi ya. Nah, jadi biasanya penghasil hormon ini kita tahu ya, hormon yang ada dalam tanaman itu ada namanya auksin, sitokinin, dan giberellin ya. Sitokinin dalam masa vegetatif, sitokinin di dalam masa pertumbuhan, dan giberellinnya dalam masa fase generatif ya pertumbuhannya. Nah, setahu saya ada beberapa itu ada mikroba yang penghasil hormon ini ya. Ada diantaranya adalah Agrobacterium, Rhizobium, kemudian Azospirillum, Pisidiomonas juga ya. Nah, diantara ini mana yang beliau masukkannya itu kita juga tidak tahu ya. Nah, kemudian kata beliau yang beliau juga ada yang dalam KLR itu adalah mikroba pengurai residu kimia. Nah, yang tadi kita ngomong tadi itu ya. Jadi ketika dia masukkan pengurai ini, residu ini, maka dia akan mengklaim saya tidak peduli lagi apakah itu unsurnya kimia atau non kimia. Apa? Karena semua unsur itu akan kimia katanya. Ada kimia yang sintesis, ada kimia organik. Apapun ceritanya dia akan jadi kimia organik setelah dia diurai oleh mikroba ini. Nah, setahu saya mikroba atau bakteri yang bisa melakukan proses itu diantaranya adalah Pisidiomonas, itu adalah bakteri Bacillus, kemudian Actinobacter, diantaranya adalah itu. Nah, mana koloni ini yang dimasukkannya? Ya, walau alam juga beliau yang akan tahu. Dan itu pun dia sudah memasukkannya di angka ini. Jumlah koloninya itu, bakteri itu adalah 10 pangkat 18 ya. Luar biasa sekali ya. Nah, kemudian terakhir itu adalah mikroba fotosintesis ya. Nah, jadi fotosintesis ini pun juga pernah kita jelaskan adalah untuk proses fotosintesis ya, untuk mengolah masak dari daun. Ada di kloroflas ya, itu pun juga 10 pangkat 14. Nah, seperti ini ya, ini kan juga ada ini yang dulu pernah kita kontenkan ya, fotosintesis yang saya punya ya. Nah, ini udah berubah warna lagi dia ini. Nah, dulu warnanya merah ini, tiba-tiba sekarang udah menjadi ungu dia ya. Nah, ini berarti artinya bakterinya masih aktif yang dalam ini ya. Di antaranya adalah bakteri ini, fotosintesis ini yang dimasukkannya ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian yang juga beliau masukkan sebagai bahan dasar dari KRN ini ada namanya enzim. Nah, kembali saya katakan enzim ini adalah merupakan unsur yang mampu menjadikan katalis bagi proses reaksi kimia, mempercepat. Jadi artinya katalis itu artinya adalah mempercepat ya, adalah enzim. Nah, jadi enzim yang beliau masukkan itu adalah katanya adalah enzim amilase, protease, lipase, dan selulase. Nah, ini semuanya sudah pernah kita kontenkan satu-satu dulu ya. Bahkan kita sudah pernah dulu bicara dalam mengambilnya dari unsur-unsur bahan organik ya. Jadi amilase ini adalah untuk pemecah karbohidrat, protease ini adalah untuk pemecah asam amino, kemudian lipase itu adalah untuk pemecah lemak, sedangkan selulase adalah untuk pemecah polisakarida. Itu adalah untuk gula ya. Nah, jadi
Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat bahan-bahan dasar yang kita gunakan ini, nah kira-kira mampu tidak kita akan membuatnya itu? Walau alam ya. Jadi ini betul-betul mempunyai harus kemampuan keahlian tersendiri ya. Pertama adalah ketika kita menguasai betul-betul ilmu biokimia. Jadi bukan hanya mengetahui ya, tapi juga betul-betul jadi seorang peneliti dari ilmu biokimia itu, sehingga dia bisa memisahkan di antara spesies-spesies dari bakteri-bakterinya ini. Nah, kira-kira itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah QRR ini bisa langsung digunakan ya? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena QRR ini adalah merupakan dekomposter. Dia mempunyai mikroba ini. Semua mikroba ini dalam kondisi mati suri, atau dalam istilah kimianya adalah dalam kondisi dorman. Nah, untuk itu kita harus menghidupkannya lagi, itu untuk mengaktifkannya lagi istilahnya, sehingga dia bisa bekerja, sehingga mikroba ini termasuk enzim di sini bekerja itu. Nah, bagaimana upaya kita untuk dia itu bisa bekerja ini? Makanya kita harus melakukan perlakuan, yaitu adalah memberikannya makanannya kembali ya. Apa makanannya dari apa? Makanan dari QRR ini kata saya itu adalah glukosa. Jadi kalau kita lihat dalam dalam struktur makanan dalam bahan organik yang manis itu, jadi haba yang manis itu ada terdiri dari sukrosa katanya, ada namanya dari fruktosa, dari ada yang namanya glukosa. Nah, sukrosa ini masih unsur yang masih kasar ya. Fruktosa ini yang sudah agak halus, dan glukosa ini yang agak yang sederhana. Nah, glukosa ini yang sebenarnya langsung bisa dimakan menjadi makanan dari bakteri itu. Karena kata si ayah itu adalah dari awal dia memberikan glukosa ini. Nah, tentunya kita harus mencari bahan organik yang memiliki glukosa tinggi sehingga dia bisa aktif kembali ini yang dorman ini. Nah, sebenarnya banyak ya, banyak glukosa ini ya, termasuk dari beberapa buah-buahan juga ada. Termasuk adalah buah semangka juga tinggi itu glukosanya, kemudian jeruk juga tinggi, kemudian juga apel, kemudian juga anggur ya juga tinggi ya. Nah, tapi yang paling tinggi sekali itu adalah ada di gula aren. Nah, beliau mengatakan bahwa ketika ini dikembangkan dari awal, dia sudah terbiasa bakteri ini dikasih makannya adalah gula aren. Maka salah satu cara bagi kita untuk bisa mengaktifkannya dulu adalah dengan memberikannya kembali gula aren itu. Nah, bagaimana cara aplikasinya? Pertama, kita ada gula aren, kemudian ada air sumur. Jadi air sumur ya, jadi airnya betul-betul air steril ya. Jadi air pump jangan sama sekali digunakan untuk itu. Nah, kemudian adalah ya bakterinya itu, QRR ini ya. Nah, kalau kita lihat QRR ini kan dibuatnya hanya 500 mili ya. Jadi lebih kurang sekitar setengah liter saja ya. Jadi setengah liter ini ya sangat sedikit sekali sebenarnya. Harganya juga lumayan mahal kan kalau bagi teman-teman ya. Nanti kita akan hitung ya. Jadi mungkin harganya sekitar 250 ribuan ya. Tapi apakah ini sangat mahal ya? Nanti kita akan hitung. Jadi sebenarnya QRR ini bisa kita hidupkan dengan 5 kali lipat dari ini ya. Atau mungkin 10 lipat ya. Dengan menggunakan 5 liter air. Tanpa mengurangi kualitas dari QRR yang 5 mili ini. Nah, jadi yang setengah liter ini itu nanti kita akan kembangkan dengan 5 liter air plus ditambah dengan 1 kilo gula aren ini. Jadi artinya setelah nanti ini kita masukkan, dia akan menjadi 6 liter ya. Jadi kalau biasanya kalau satu bahan berat ini 1 kilo itu dengan setara dengan 1 liter ya. Ditambah dengan air 5 liter tambah 1 kilo ini jadi 6 liter. Jadi satu ini nanti kita dapatkan 6 liter tanpa mengurangi kualitas bakteri mikroba yang ada di sini. Nah, nanti bagaimana proses penggunaannya? Proses penggunaannya dari yang 6 liter itu untuk 100 liter
hanya kita menggunakan 1 atau 2 tutup ini saja dari 6 liter itu nanti. Nah, semakin banyak semakin bagus intinya adalah. Tapi dengan menggunakan 2 atau 1 atau 2 apa ini kan 10 mili nggak salah saya ini ya. 15 mili ya. Nah, itu 15 mili atau 30 mili itu sudah cukup untuk bisa mengembangkan bahan organik maupun anorganik kita yang akan kita jadikan pupuk itu dengan jumlah 100 liter. Itu makanya kata si ayah itu adalah 1 kilo itu nanti atau 1,5 kilo itu akan bisa sekian hektar lahan yang akan kita bisa gunakan. Nah, jadi kalau kita lihat kan jadi satu tutup ini bisa 100 liter. Kalau seandainya 6 liter itu berapa tutup ini semuanya itu? Kira-kira bisa kita hitung nggak? Penggunaannya itu. Nah, mungkin bisa puluhan. Jadi GRR ini setelah kita kembangkan itu bisa tahan sampai 2 tahun. 3 tahun pun juga bisa. Selama kita sekali 6 bulan, kita tetap rajin memberikan makannya. Jadi gini, nanti setelah kita masukkan ke ini ya, jadi dari 6 liter air nanti kita panaskan, kita rebus ini, kemudian nanti kita masukkan ke GRR dari 6 liter, jadi 5 dari 5 liter menjadi 6 liter tambah ini. Nah, ini kita simpan. Ini yang akan kita aplikasikan nanti. Jadi bukan langsung ini ya. Ini yang hasil dari pengembangan ini. Dari pengembangan ini yang kita dari inilah yang akan kita gunakan hanya 1 tutup ini atau 2 tutup ini saja. Nah, sekarang kita langsung aja berpraktek bagaimana cara kita menghidupkan atau mengaktifkan kembali dari mikroba GRR yang sudah dorman ini. Jadi ini gula aren ya, mudah-mudahan ini asli ya. Jadi kalau kita lihat biasanya kalau beda ini dengan gula dengan gula kelapa ya, gula kelapa tidak bungkusnya tidak seperti itu.